Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Akmas Takhta Pratama. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kegiatan MPLS kali ini, saya akan eh, membagikan materi mengenai mata pelajaran PPKN. Nah, sebelumnya, marilah kita awali kegiatan pada hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa diusahakan. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan tetap tercurahkan pada kita semua. Langsung saja saya masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud adalah ketika kita melakukan atau melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sampai sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu mencakup bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan, beribadah pada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bagaimana kita memperlakukan sesama umat manusia. Tuh. Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini dapat bersifat umum sekali ya. Seperti yang kita ketahui bersama, kita adalah bangsa Indonesia yang sangat suka untuk bergotong royong. Nah, bergotong royong itu adalah penerapan dari sila ketiga, persatuan dan kesatuan, tanpa membedakan ras, agama, suku, budaya, adat istiadat. Siapapun yang membutuhkan pertolongan, kita wajib membantu. Lalu, yang keempat adalah sila tentang apa? Demokrasi. Nah, tentang demokrasi. Demokrasi itu banyak sekali bentuknya. Contoh, ketika kita itu em, mengerjakan pekerjaan kelompok, otomatis kita akan berpendapat. Nah, ketika kita berpendapat, lalu kita melakukan musyawarah, lalu akhirnya membuat keputusan yang harus dilakukan bersama, itu merupakan satu bentuk atau satu wujud dari demokrasi itu sendiri. Sedangkan sila kelima, keadilan sosial. Nah, keadilan sosial, sila kelima, ini mirip dengan sila kedua. Di sila kedua juga ada adil. Di sila kelima juga ada adil. Yang membedakan adalah jika sila kedua itu adil sebagai sesama warga negara. Ingat, sila kedua adil sesama warga negara. Jika sila kedua adalah adil sesama warga negara, berarti sila kelima adalah adil yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah kepada warga negara atau oleh negara kepada warga negara. Nah, lalu keadilan yang seperti apa yang diterapkan oleh negara kepada warga negara? Contohnya adalah pembangunan yang merata, mulai Sabang sampai Merauke, pembangunan merata, semua orang dapat merasakannya, merasakan manfaat dari pembangunan yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah contoh dari sila kelima. Contohnya seperti ini ya, simpel sekali. Kalian pernah lihat pembangunan aspal kan? Nah, ketika pemerintah itu membangun aspal, kira-kira semua warga negara atau semua masyarakat itu boleh menggunakan aspal itu apa tidak? Boleh kan? Nah, jika boleh, itu merupakan keadilan yang diwujudkan oleh negara kepada warga negara. Lalu kita masuk ke 3.2, yaitu menganalisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab
sebagai warga negara. Hak dan tanggung jawab sebagai warga negara di sini adalah kita berhak dan wajib atau bertanggung jawab untuk melindungi negara, mewujudkan cita-cita negara. Ada yang tahu mengenai cita-cita negara Indonesia? Nah, cita-cita negara Indonesia salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jika kita mengenyam sekolah atau kita bersekolah, itu otomatis kita ikut serta dalam mewujudkan cita-cita negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jika kita tidak bersekolah, otomatis kita menentang adanya cita-cita negara Indonesia. Seperti itu ada. Sampai sini paham nggih? Nah, untuk yang 3.3 yaitu menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Kita hidup di Indonesia, yang mana di Indonesia itu adalah negara yang majemuk, negara yang pluralis. Nah, artinya pluralis itu apa, Pak? Nah, plural itu artinya adalah bermacam-macam, lebih dari satu. Nah, yang pertama otomatis ya, ketika kita membicarakan Indonesia, berarti kita membicarakan dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera hingga ke Papua, dari Jawa, Kalimantan juga. Nah, banyak pulau yang ada di Indonesia. Dari tersebarnya berbagai pulau itu, otomatis ada yang namanya keberagaman. Keberagaman itu bisa berupa keberagaman sosial, budaya, dan juga ekonomi tentunya. Keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi ini saling memengaruhi antara satu dengan yang lain. Daerah dengan kondisi tertinggal itu sosialnya masih sangat baik. Budayanya juga masih dipegang dengan erat. Tapi untuk sektor ekonomi pasti tertinggal. Itu adalah hukumnya seperti itu. Nah, pendapatan per kapita kalau kalian belajar IPS seperti itu, nggih. Jadi untuk sosial, budaya, dan ekonomi ini saling terkait antara satu dengan yang lain. Nah, keberagaman sosial dari bahasa Kediri dan juga Jombang. Kediri piye, Jombang ya opo. Kediri kowe, Jombang kon. Nah, seperti itu perbedaannya. Itu perbedaan sosial budaya. Lalu ekonomi yang seperti apa, Pak? Ekonomi adalah pendapatan per kapita setiap orang itu berbeda. Pendapatan per bulan kita memiliki perbedaan dalam pekerjaan sehingga punya perbedaan juga dalam hal kekayaan. Untuk kompetensi dasar 3.4 yaitu menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan bangsa dan bernegara beserta dampaknya. Menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Nah, seperti yang tertera, persatuan dan kesatuan itu sangat penting di Indonesia. Yang mana nanti pada kelas 8 kalian akan mempelajari tentang kebangkitan nasional. Nah, tahun 1908. Lalu, apa artinya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia? Jika kita melihat lambang negara burung Garuda, di cengkeraman kakinya itu ada sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya? Ya, benar. Jadi artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, arti persatuan dan kesatuan bagi Indonesia sendiri itu adalah bersatu padunya masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia dalam berbagai perbedaan yang dijelaskan pada poin nomor 3.3 sini, keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam hal keberagaman, kita warga negara Indonesia saling bersatu padu untuk tetap menjaga keutuhan negara
Indonesia. Nah, jadi sangat penting jika ditanya apa pentingnya atau apa arti persatuan dan kesatuan bagi negara Indonesia. Sangat penting karena tanpa adanya persatuan dan kesatuan, keberagaman yang ada hanya menciptakan perpecahan. Itu. Untuk penjelasan KD 3.1, Pancasila sebagai dasar negara, nilai-nilai sebagai sumber peraturan dan hukum negara. Pancasila sebagai ideologi negara, nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah poinnya. Pancasila sebagai dasar negara, nilai-nilai sebagai sumber peraturan dan hukum negara. Nilai-nilai sebagai dasar negara. Seperti yang kita tahu, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah sebagai dasar negara, aturan dasar negara yang tidak boleh dilanggar. Dan pembuatan undang-undang itu pasti tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Sedangkan untuk poin yang nomor 2 yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah sebagai dasar negara atau sebagai aturan dasar yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara, Pancasila ini juga diterapkan. Jangan sebagai hanya pajangan saja, tapi juga ada penerapannya, nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalian beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan kalian sendiri. Nah, itu juga merupakan penerapan dari ideologi Pancasila, yaitu poin nomor 2 ini. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Pancasila. Nah, ini seperti yang saya sebutkan, ada yang belum hafal? Semoga sudah ya. Jangan sampai tidak hafal, karena ini adalah dasar negara kita. Sampai nanti pun ini juga tetap terpakai. Pasti kalian perlukan di suatu saat nanti. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, yang Islam ya sholat, yang Kristen juga ke gereja untuk beribadat, seperti itu. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama. Nah, ini juga untuk poin nomor 2, ini dapat diterapkan di sila ketiga juga. Kita persatuan dan kesatuan. Selain di sila pertama, ini juga dapat dimasukkan ke dalam sila nomor 2 dan juga sila ketiga. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, contoh nih, ada si A. Si A ini beragama Islam dan si B beragama Kristen. Karena mereka berdua ini berteman, waktu mereka jalan-jalan nih, si A itu mengolok-olok agama si B. Nah, mereka berbeda agama nih ceritanya. Nah, si A itu memaksa, ayolah si B masuk ke agamaku aja, enak loh. Di sini gini. Di agamamu nggak enak gini. Itu boleh nggak kira-kira? Nggak boleh, karena setiap manusia itu memiliki keyakinan dan agamanya masing-masing. Kita tidak berhak untuk memaksakan kehendak kita pada orang lain. Nah, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi kita nggak boleh saling membuli, lalu saling mengolok-olok satu sama lain. Itu bertentangan dengan sila pertama. Karena apa? Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Nah, sewajarnya sebagai manusia itu adalah saling menghormati dan saling menghargai. Nah, tidak boleh ya. Jadi kita tidak diperkenankan untuk saling mencemooh antara satu sama lain. Nah, ini di poin terakhir juga tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Sudah. Jika memang kita memiliki perbedaan keyakinan dan agama, ya sudah, kita berjalan masing-masing. Yang si A juga melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dari agamanya, si B juga melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dari agamanya sendiri. Nah,
Jika memang tidak sama agamanya, ya sudah, tidak usah saling menjelekkan atau menjatuhkan agama lain. Seperti itu. Untuk sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua rakyat Indonesia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama di mata hukum, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Nah, pada dasarnya, di poin pertama, ini yang menjadi intinya adalah memanusiakan manusia. Memperlakukan manusia selayaknya manusia itu sendiri. Memiliki sikap tenggang rasa, saling tolong-menolong, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, saling menghargai pendapat masing-masing, berani membela kebenaran dan keadilan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, sila kedua ini tentang kemanusiaan dan juga keadilan bagi sesama warga negara. Nah, kemanusiaan itu yang seperti apa? Tidak mengolok-olok, tidak membedakan orang itu berdasarkan tempat wilayah tempat tinggal dan berdasarkan suku, jenis kelamin. Ya sudah, kita memang sesama manusia ya memperlakukan orang selayaknya kita ingin diperlakukan oleh orang itu. Itu nggih. Untuk keadilan bagi sesama warga negara tadi sudah saya jelaskan. Keadilan yang dimaksud bukan sama rata, bukan sama antara satu dengan yang lain, tapi seperti ini. Contohnya ya, jika kalian punya adik atau kakak. Nah, misal kalian punya adik. Adik kalian itu kelas 2 SD. Kalian sudah kelas 7. Kira-kira uang sakunya sama nggak? Pasti beda, karena kebutuhan yang kalian miliki dan juga kebutuhan yang harus dipenuhi oleh adik kalian itu berbeda. Kelas 2 SD sama kelas 1 SMP, kira-kira kebutuhannya lebih banyak yang mana? Tentu lebih banyak yang SMP. Ya kan? Jadi uang saku lebih banyak yang SMP. Seumpama kalian 5.000, adik kalian 2.000. Itu namanya adil karena sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Jadi bukan harus sama-sama 5.000, enggak seperti itu. Itu namanya bukan adil, itu sama rata, tapi tidak adil. Itu nggih. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengembangkan rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, cinta kepada tanah air Indonesia, menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan berbangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, rela berkorban untuk kepentingan berbangsa dan bernegara. Nah, pada sila ketiga ini, kita dituntut untuk memelihara persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Bukan hanya dituntut, melainkan itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara mengabdi kepada negara. Contoh, kita lebih bangga menggunakan brand lokal, asli buatan Indonesia daripada menggunakan brand yang terbuat dari luar negeri atau impor. Meskipun harganya lebih mahal, lebih prestis, lebih membanggakan bagi kalian. Tapi ketika kalian mempunyai rasa bangga untuk menggunakan atau mengenakan produk yang dari Indonesia sendiri, lokal brand, berarti kalian memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi, rasa patriotisme yang sangat tinggi, rasa cinta dan bela negara yang sangat tinggi. Bangga memakai produk yang asli dari Indonesia. Seperti saya memakai batik hari ini. Nah, batik ini buatan Indonesia. Mungkin Adidas, Nike atau Puma itu akan lebih branded daripada batik. Tapi bagi saya batik lebih membanggakan daripada brand-brand yang itu. Nah, itu adalah rasa cinta pada tanah air. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat ya. Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semua warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, memberikan kepercayaan pada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan musyawarah. Nah, contoh kecil dari musyawarah ini adalah ketika kalian pasti pernah ditanya oleh ibu kalian, pengen makan apa? Nah, itu adalah bentuk diskusi kecil di lingkungan keluarga. Kalau mungkin kalian lagi ada permasalahan, kalian mendiskusikannya dengan keluarga. Nah, itu juga merupakan contoh kecil dari musyawarah yang bisa dilakukan dalam lingkungan keluarga. Itu nggih. Sila keempat, ini pada intinya adalah bagaimana kita bermusyawarah untuk mencapai sebuah mufakat. Bermusyawarah itu artinya berdiskusi, dan mufakat itu adalah keputusan bersama yang memiliki kepentingan ya, juga bersama juga. Nah, jadi mufakat itu nanti bermanfaat bagi semua orang, bukan hanya satu atau dua orang atau sebagian orang saja, tapi semua orang bisa mendapatkan manfaat dari mufakat itu tadi. Contoh lain yaitu adalah rembuk desa. Nah, kalau ada pertemuan di desa kalian, lalu mengundang RT dan RW, nah itu adalah contoh dari musyawarah. Terus pelaksanaan lain yaitu adalah pemilu. Contohnya adalah pemilu. Pemilu itu dilaksanakan. Ini sebenarnya adalah bentuk musyawarah yang kita lakukan. Kita memilih, kita memiliki hak yang sama antara satu dengan yang lain. Baik itu calon presiden maupun petani maupun guru maupun tukang beca apapun, kita memiliki hak yang sama, memiliki suara yang sama, yaitu bernilai 1 suara untuk menentukan pemimpin kita selanjutnya. Itu juga merupakan penerapan dari sila keempat. Lalu yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, mengembangkan perbuatan yang luhur, dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Tidak boros dan bergaya hidup mewah, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain. Nah, jadi pada dasarnya sila kelima, keadilan ya, kita kesampingkan poin-poin ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya yang seperti saya contohkan tadi, pembangunan jalan itu bisa dirasakan oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Itu juga merupakan penerapan dari sila kelima. Nah, kita kesampingkan poin-poin yang ada di bawah ini. Kita pakai contoh yang pertama saya contohkan tadi. Nah, pembuatan jalan itu dilakukan oleh pemerintah, tapi dapat dirasakan manfaatnya oleh semua orang tanpa terkecuali. Hak, kewajiban, tanggung jawab warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban kita sebagai warga negara menjaga ketertiban, menjaga persatuan dan kesatuan. Lalu ikut melaksanakan atau mewujudkan cita-cita negara. Nah, tanggung jawab kita adalah tanggung jawab terhadap kewajiban yang kita lakukan. Nih, kita memiliki kewajiban yang harus kita lakukan dan kita bertanggung jawab untuk menyelesaikannya, untuk melaksanakannya. Seperti itu.
Hak sebagai warga negara. Hak sebagai warga negara yang diterima dari negara adalah, contoh adalah pendidikan yang layak, mendapat pendidikan yang layak, mendapat lapangan pekerjaan, berhak untuk berserikat atau berkumpul, dan lain sebagainya. Bisa dipelajari di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu ada tentang kewajiban, tanggung jawab, juga hak dan kewajiban warga negara. Nah, artinya hak itu apa sih? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Bukan yang harus ya sebenarnya. Segala sesuatu yang kita terima itu adalah hak. Hak itu bisa diberikan dari Tuhan yang namanya hak asasi manusia. Itu menempel pada diri manusia. Lalu ada juga hak yang diberikan oleh negara kepada warga negara. Nah, di sini kita lebih fokus tentang hak yang diberikan dari negara kepada warga negara. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, ada yang namanya memiliki atau memperoleh pendidikan yang layak. Itu juga termasuk dari hak warga negara yang diberikan oleh negara. Contoh kecilnya, kalian bisa bersekolah, kalian ada wajib sekolah atau wajib belajar. Nah, itu adalah juga upaya pemerintah untuk memberikan hak kepada warga negaranya. Kewajiban, segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, ini benar ya. Jadi, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau yang tidak bisa kita hindari. Contoh, umat Islam itu wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, itu adalah contoh kewajiban. Tapi jika diimplementasikan ke negara, kewajiban kita sebagai warga negara kepada negara adalah untuk melindungi negara, menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, itu. Tanggung jawab, kesadaran manusia untuk melakukan suatu perbuatan dengan sebaik-baiknya. Nah, kita punya tanggung jawab terhadap apa? Terhadap hukum. Karena Indonesia ini negara hukum. Kita mempunyai regulasi hukum. Nah, sebagai warga negara yang baik, harus taat dan patuh pada hukum yang berlaku. Nah, jika kita melanggar hukum yang berlaku, otomatis kita tidak memiliki tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, pelaksanaan hak dan kewajiban, tempatnya di lingkungan rumah. Nah, ini di lingkungan rumah. Hak dan kewajiban di lingkungan rumah. Kewajiban kalian adalah membantu orang tua. Kalau diminta sesuatu, diminta membelikan bumbu dapur atau lain sebagainya, itu adalah kewajiban kalian. Haknya kalian apa? Hak kalian adalah sebagai anak, yaitu kalian disekolahkan, lalu diberikan makan, diberi penghidupan yang layak oleh orang tua kalian. Itu adalah hak kalian. Nah, kalau di sekolah bagaimana ya? Kalau di sekolah, hak kalian yaitu mendapatkan ilmu, mendapatkan fasilitas, mendapatkan sarana dan prasarana. Sedangkan kewajibannya apa? Kewajibannya jika memang ada kegiatan di sekolah, kalian harus ikut, kalian harus hadir, kalian harus berpartisipasi. Itu adalah kewajiban kalian. Mengharumkan nama baik sekolah itu juga kewajiban kalian. Nah, tapi juga itu bisa dimasukkan ke dalam tanggung jawab. Nah, di masyarakat, kalian menjaga tata tertib masyarakat, lalu tidak melanggar norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Itu adalah juga merupakan pelaksanaan kewajiban yang ada di masyarakat. Hak kalian apa? Hak kalian berkumpul dengan masyarakat, berinteraksi antara satu dengan yang lain. Itu adalah hak kalian. Lalu untuk konteks berbangsa dan bernegara. Nah, membayar pajak. Terus kalian itu bersekolah. Itu sebenarnya juga ikut melaksanakan atau mewujudkan cita-cita negara. Yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu pelaksanaan hak dan kewajiban di
lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini untuk kewajiban pelajar. Nah, kalian kan sebagai pelajar ya, itu memiliki kewajiban-kewajiban yang harus kalian taati atau kalian lakukan. Seperti yang tertera dalam materi ini. Tanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah, dan seterusnya. Nih, bisa dibaca sendiri ya, untuk mempersingkat waktu saja. Manfaat menjaga kebersihan sekolah, terbebas dari penyakit, lingkungan menjadi lebih indah, dan seterusnya. Nah, dari sini kita tahu menjalankan kewajiban itu bukanlah beban sebenarnya untuk kita, tapi menjadikan kita agar menjadi pribadi atau lingkungan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, terbebas dari penyakit. Kalau kita kotor, itu kan pasti penyakit itu gampang menyerang kita. Untuk itu, kita pasti diimbau untuk selalu menjaga kebersihan. Nggih. Dengan menjadi lebih indah, tertata, rapi itu kan nggak ada sampah-sampah berserakan. Itu kan bagus. Terbebas dari segala pencemaran, baik pencemaran udara, tanah dan air. Nah, limbah-limbah seperti selokan, nah seperti itu. Kadang kan banyak limbah di situ. Nah, itu akan menciptakan lingkungan yang buruk bagi kita. Lalu seterusnya. Pasti kalian sudah mengerti kan? Jadi kebersihan itu memang penting penyebab banjir. Nah, kalau kita membuang sampah sembarangan, itu pasti akan banjir kan? Nah, untuk meminimalisir atau menanggulangi banjir itu, kita harusnya tidak membuang sampah sembarangan, atau membuang sampah pada tempatnya. Yang bisa dibakar yang mana, yang plastik yang mana, yang apa non plastik yang mana itu disendirikan, yang bisa diuraikan oleh bakteri yang mana itu disendirikan. Akibat banjir. Nah, banjir ini tidak ada akibat baiknya ya. Jadi banjir itu pasti merusak. Sifatnya itu pasti merusak. Dan kerusakan itu pasti baik itu materi maupun jiwa. Baik itu harta benda maupun nyawa. Nah, kita sering lihat di televisi. Kerusakan yang diakibatkan banjir sekian, 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 sekian. Dengan korban jiwa sekian, sekian. Nah, itu pasti berakibat buruk. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kita ini tidak merawat lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang nantinya akan berdampak pada kita sendiri. Baik buruknya lingkungan kita, itu tergantung dari kita sendiri. Bagaimana cara kita merawat. Penanggulangan banjir, melakukan pengurukan di bantaran sungai, dan seterusnya. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Menjaga lingkungan tetap bersih dan nyaman. Tidak membuang sampah sembarangan. Menanam pohon. Nah, tuh. Lalu untuk KD 3.3, menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Nah, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang kehidupan. Mulai dari agama, gender, suku, golongan, dan ras. Penyebabnya tidak lain adalah karena Indonesia ini memang majemuk, memang pluralis. Nah, itu plural atau majemuk itu artinya kan beragam, lebih dari satu. Nah, kita mempunyai gender itu ada laki-laki perempuan, agama itu ada berapa yang diakui di Indonesia? Ada 6 ya. Jadi ada Islam, ada Protestan, Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada juga Konghucu. Suku di Indonesia dari Sabang sampai Merauke banyak sekali. Golongan. Nah, golongan ini juga kita dari partai politik itu ada PDI, ada PKB, PAN dan seterusnya. Itu banyak sekali. Ras. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya putih, kuning dan sebagainya.
Prinsip persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah bangsa Indonesia walaupun berbeda, namun pada hakikatnya adalah satu kesatuan. Nah, nih. Intinya, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, kita memang diciptakan berbeda-beda, lelaki dan perempuan, berbeda agama, berbeda warna kulit, berbeda berat badan, berbeda tinggi badan, dan lain sebagainya. Tapi, kita harus tetap menjadi satu kesatuan. Jadi, ketika kita sudah menjadi satu kesatuan, maka kita tidak akan mudah dijajah oleh bangsa lain. Karena kita saling memiliki, kita saling memiliki perasaan yang sama untuk melindungi bangsa Indonesia. Itu permasalahan dalam keberagaman. Nah, konflik antar suku atau daerah, yaitu menganggap sukunya atau daerahnya lebih baik dari suku atau daerah yang lain. Nah, seperti ini ya. Kadang kita mengejek teman kita yang satu. Ih, jadi anak kok tinggi banget, gini. Nggak boleh seperti itu. Jadi anak kok hitam banget, gini. Nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus saling menghargai antara satu sama lain sebagai sesama manusia. Intinya seperti itu. Permasalahan dalam bidang ekonomi, kesenjangan penghasilan. Yang namanya kesenjangan, arti dari kesenjangan itu adalah perbedaan yang sangat jauh, rentang yang sangat jauh. Ya, jadi kesenjangan. Ada miskin, ada kaya. Biasanya kaitannya seperti itu. Nah, baik si miskin, baik si kaya, kita memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kita gunakan itu sebagai pemersatu yang ada agar kita tidak terjadi perpecahan antara satu dengan yang lain. KD 3.4 menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Persatuan adalah kumpulan dari berbagai hal menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Ini yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk bebas dari penjajahan yang pernah ada di Indonesia. Penjajahan Belanda dan juga Jepang utamanya. Jika kita tidak bersatu dan membentuk satu kesatuan, otomatis kita tidak dapat melepaskan belenggu dari penjajahan hingga saat ini. Bhinneka Tunggal Ika. Ini sumbernya. Tapi artinya yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tulisannya yang betul begini ya. N-nya double. Kadang kan ada kita menulis N-nya 1. Nah, tapi yang benar adalah N-nya double. Bhinneka Tunggal Ika. Seperti ini. Berbeda-beda tapi tetap satu. Yang artinya sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Meskipun Indonesia ini tercipta dengan berbagai suku, agama, ras, budaya, adat istiadat, tapi kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu negara Indonesia. Tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Nah, ini kita sudah di akhir slide. Jadi, jika ada pertanyaan terkait materi ataupun apapun yang terkait yang saya sampaikan hari ini, silakan menghubungi saya. Tugas kalian yaitu tidak usah meresum PPKN, tugasnya hanya satu. Analisislah atau sebutkan contoh perilaku penerapan sila dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari. Jadi ada
sila pertama, sila kedua, sila keempat, sila kelima. Nah, sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima. Mohon maaf. Jadi, masing-masing sila itu hanya memberikan 2 contoh saja yang biasa kalian lakukan. Kalau yang tidak kalian lakukan, ya jangan ditulis. Yang kalian lakukan saja. Contohnya mungkin. Yang pertama, sholat. Lalu mengaji. Itu adalah penerapan sila pertama. Sila kedua, contohnya tidak bertengkar dengan adik. Lalu menghormati orang tua. Nah, dan seterusnya. Itu nggih. Gampang, simpel kan? Tugasnya tidak perlu meresum yang banyak-banyak, cukup itu saja. Nah, sekian dari saya. Atas kekurangan saya mohon maaf. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan doa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Doa dipersilahkan. Berdoa diusahakan. Nah, terima kasih atas kerjasamanya. Atas kekurangan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.